Meski cuti bersama sudah selesai sejak Selasa lalu, nyatanya masih banyak yang masih di luar kota atau untuk mudik ataupun liburan. Nah, kepadatannya pun masih berlangsung di sejumlah titik. Kita pantau kondisinya bersama dengan teman-teman kami. Ada Amal, Michela, dan juga teman kami. Kita ke Banyumanik di Semarang, Jawa Tengah. Amal, dibandingkan kemarin bagaimana kondisi di sana? Ya, nampaknya semakin siang ini semakin padat oleh kendaraan pemudik ya. Baiknya ini dari arah Solo menuju ke arah Cikampek melalui gerbang tol Banyumanik. Sejak pagi hari tadi ini ada kurang lebih sekitar 11.000 kendaraan yang melintas dari arah Solo menuju ke arah Cikampek. Jika kita perhatikan untuk rute atau arah sebaliknya ini lebih rendah ya jumlahnya kalau kita lihat, yakni kurang lebih sekitar 6.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Banyumanik dari arah Cikampek menuju ke arah Solo. Kemudian kalau kita lihat ada sejumlah titik-titik yang menjadi rawan dari kepadatan, di antaranya di turunan Tembalang dan juga kilometer 424B, tepatnya berada di rest area. Kemudian kalau kita lihat untuk mengantisipasi adanya kepadatan di gerbang tol Banyumanik, ini sudah disediakan puluhan gardu tol ini untuk mengurai kepadatan. Nah, sementara itu kalau kita lihat untuk puncak arus balik sendiri ini diprediksi akan jatuh pada tanggal 28 hingga tanggal 29 Maret 2026 yang akan datang. Kemudian dominasi kendaraan pribadi, kemudian minibus dan juga bus antar kota antar provinsi ini terlihat melintasi gerbang tol Banyumanik. Rata-rata bus dan juga kendaraan pribadi ini berplat nomor Jabodetabek. Kemudian ada kabar gembira Sylvia bahwasannya dari Jasa Marga sendiri ini memberikan diskon tarif tol sebesar 30%. Di mana untuk periode 27 Maret hari ini hingga nanti sekitar pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian nantinya apabila terjadi lonjakan atau volume kenaikan dari arus lalu lintas ini akan diterapkan rekayasa lalu lintas berupa one way lokal maupun nasional, kemudian diterapkan kontraflow dan juga ganjil genap apabila terjadi lonjakan dari yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat ada sekitar kurang lebih 20% catatan dari Kakor Lantas Polri pemudik Jakarta yang belum balik ke Jakarta. Nah, ini diprediksi esok hari ini sekitar 28 lalu. Untuk saudara demikian Sylvia, kembali ke Anda di studio. Ya, dari Banyumanik kita pantau arus balik di ruas tol Cipali bersama dengan Michela Winda. Michela, apakah kepadatan sudah mulai terurai? Ya, kalau kepadatannya sudah terurai, Selvi dan juga saudara, berkat adanya one way tahap kedua presisi yang baru saja diberlakukan oleh Kakor Lantas dan juga Menteri Perhubungan. Tadi pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat sudah dibuka one way tahap kedua presisi mulai dari kilometer 263 Brebes hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sehingga yang tadinya terjadi kepadatan panjang di sepanjang tol Cipali kemudian bergerak ke belakang yakni adalah Palimanan Kanci hingga Plumbon dari kilometer 197 hingga 165 ini sepenuhnya sudah terurai sehingga saat ini kondisinya sudah ramai lancar. Sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan kepadatan ini terjadi sejak kemarin hingga pagi hari tadi. Yang pertama adalah jumlah lonjakan kendaraan yang masih besar khususnya dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah yang bergerak menuju ke arah Jakarta di mana sudah melewati puncak arus balik namun tampaknya masih banyak sekali pemudik yang bergerak untuk kembali ke arah Jakarta. Yang kedua adalah rest area di tol Cipali yang kondisinya padat sekali dan tidak bisa menampung pemudik. Sehingga pemudik-pemudik yang ingin beristirahat, kendaraannya pun terpaksa untuk diparkirkan beristirahat di bahu jalan dan menyebabkan antrean kendaraan hingga di kilometer 197. Nah, kami juga memantau di arteri Cirebon khususnya ada beberapa bypass yang kondisinya masih ramai dengan pemudik roda 2 khususnya ada di Simpang Harjamukti, kemudian Simpang Kanggeraksan dan juga yang terakhir ada Simpang Palimanan yang kondisinya masih ramai dengan pemudik roda 2. Kalau kami pantau memang hingga siang hari ini dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon total sudah ada lebih dari 20.000 kendaraan roda 2 yang melintas di arteri Cirebon untuk bergerak menuju ke arah Jakarta. Nah, untuk mengurai kepadatan, kepolisian sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah dengan memperlama durasi dari lampu hijau untuk bisa mengurai kemacetan
kemacetan dengan cepat. Sementara demikian, Sylvia kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Michela. Tidak cuma yang naik kendaraan pribadi, pemudik yang naik kereta api juga terus berdatangan ke Jakarta. Enggar, jadi berapa banyak pemudik yang tiba di stasiun Pasar Senen pada hari ini? Ya, sejauh ini ada 18.500 pemudik yang tiba di Jakarta, khususnya di stasiun Pasar Senen, Sylvia dan juga saudara, sejak Jumat pagi tadi. Dan kalau diakumulasikan dari keseluruhan PT KAI Daops Satu Jakarta mencatatkan ada sekitar 52.000 pemudik ini tiba di ibu kota Jakarta melalui sejumlah stasiun seperti diantaranya dari stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, hingga ke stasiun Gambir dan juga stasiun Cikarang. Tren kenaikan penumpang pada arus balik ini terjadi sejak 23 Maret 2026, di mana per harinya ini ada sekitar 50.000 pemudik yang tiba di ibu kota Jakarta melalui sebuah stasiun di Daops 1 Jakarta. Kalau dari data, ini PT KAI Daops 1 Jakarta juga mencatatkan per hari ini 27 Maret 2026 sejak masa angkutan arus mudik ada sekitar 875.000 tiket yang sudah ludes terjual dengan okupansinya sekitar 81%. Itu artinya masih ada sekitar 168.000 tiket lagi untuk masa angkutan arus balik hingga nanti pada tanggal 1 April 2026. PT KAI juga memberlakukan diskon khusus pada kelas eksekutif sebesar 20% untuk mengakomodasi masyarakat yang baru akan melakukan perjalanan balik dari tanggal 25 Maret hingga nanti tanggal 1 April 2026 mendatang. Dari angkutan arus balik ini, mayoritas penumpang ini berasal dari sejumlah kota di 3 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Kotanya ini selain Yogyakarta ada juga Semarang, Solo, Kutoarjo, hingga ke Provinsi Jawa Timur seperti Surabaya dan juga Malang hingga ke Jember, Provinsi Jawa Timur. Dan untuk periode puncak arus balik ini, PT KAI Daops 1 Jakarta ini memprediksi puncak akan terjadi pada tanggal 30 Maret 2026, mengingat tanggal 31 Maret nanti akan ada masyarakat ataupun siswa-siswi yang akan melakukan sekolah juga sudah mulai melakukan aktivitas belajar mengajar. Sementara demikian, Sylvia, kembali ke Anda di studio. Enggar, Bagus, Michela, Winda, dan Kurnia Amal. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.